Krama Sukaduka Paramita Santi serta juga PSN DKI, Bogor, Depok dan Bekasi mengikuti ngaturan ayah dengan melaksanakan Santi Puja dalam rangka Parisuda Agung Paripurna Candi Prambanan Jawa Tengah. Tidak hanya itu, PSN juga melaksanakan Dharma Yatra di setiap pura di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berupaya untuk mencapai jagadita atau kedamaian antar pencipta dan antar sesama pemeluk agama Hindu. Krama Sukaduka Paramita Santi serta juga PSN DKI, Bogor, Depok, Bekasi mengikuti ngaturan ayah dengan melaksanakan Santi Puja dalam rangka Parisuda Agung Paripurna Candi Prambanan Jawa Tengah agar berjalan lancar dan baik. Kegiatan diawali dengan melaksanakan matur piuning di Pura Halim, dilanjutkan dengan ke Candi Prambanan. Setelah menempuh perjalanan suci sebanyak ratusan pinandita tiba di Candi Prambanan Jawa Tengah untuk melaksanakan Santi Puja yang dipuput oleh Ide Resi Bujangga Waisnawa Kertananda. Kegiatan diawali dengan sembahyang Trisandya, lalu Santi Puja dengan melantunkan mantra Gayatri sebanyak 33 kali, lalu mempurwadaksina sebanyak 3 kali. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan kegiatan Dharma Yatra ke Pura Waikunta Yomantara, lalu ke Pura Saratagama, dan ke Pura Segara Ukir, Jawa Tengah. Rangkaian perjalanan Dharma Yatra ke Pura dengan memberikan tali kasih antar sesama pemeluk agama Hindu, khususnya di Jawa Tengah dengan pemberian baju pinandita, dana punia, sembako dari Krama Sukaduka Paramita Santi, dan PSN. Salah satu ketua PSN DKI Jakarta, Guru Made Miliun Suase mengatakan, dengan kegiatan Santi Puja tersebut diyakini agar perjalanan suci Dharma Yatra mendapatkan pencapaian jagadita, kedamaian dengan menebarkan benih-benih Dharma, kebaikan antar sesama pencipta, antar sesama bahkan lingkungan. Santi Puja melaksanakan Panci Puja dalam rangka Dharma Yatra, sekaligus mendoakan pada kegiatan Paripurna Agung Candi Prambanan. Kita PSN DKI Jabodebek dipandu oleh Ide Resi Bujangga Waisnawa Kertanandi sama Ide Resi Bujangga Waisnawa Kertanandi serta para pinandita se-Jabodebek Sukaduka Paramita Santi. Niki yang ikut dalam kegiatan Dharma Yatra ini. Tujuannya lah tiada lain adalah untuk mencari jagadita, kedamaian di dunia, damai di hati, damai di akhirat. Semuanya untuk damai. Kita sangat bersyukur luar biasa nih. Habis dari Prambanan kegiatan malam jam 6 sore kemarin tanggal 11, sekarang pagi ini di Pura Waikunta Bimutana di Lanut Adi Sucipto. Luar biasa ini sama Ide Resi Lama, Ide Resi Istri, sama Ketua Panitia Pak Wenggegel sama juru mangkunya ini Kolonel Madi Wardu. Kehidupan sekarang diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu, diberi kesempatan untuk ikut mendoakan agar senantiasa kita bersama mendapatkan kerayuan kerajaan dan semua makhluk akan menikmati, semua makhluk berbahagia. Program PSN ini kita harus acungi jempol karena dengan semangat tinggi kemarin semalam kehujanan tetap semangat dan hari ini kita kepanasan menjadi hangat. Itu semua sebuah anugerah yang kita harus syukuri dan semoga program-program sejenis seperti ini PSN dapat lanjutkan, mendapatkan sebuah keyakinan penuh demi keutuhan dan kerayuan jagat. Dharma Yatra ini mudah-mudahan tetap berlanjut, diprogramkan dan dapat dilanjutkan, ditiru oleh PSN seluruh Indonesia karena program seperti ini sangat positif, menebarkan aura yang sangat baik, terutama beliau-beliau para pemangku yang kesehariannya hanya di tempat beliau bertugas dengan bertiriyatri, Dharma Yatra, tahu lebih banyak lagi wawasan, tahu lagi tempat-tempat suci, akrab dengan sesama umat yang sudah mengabdi seperti ini. Sementara itu salah satu pinandita di Pura Waikunta Yomantara, Imadewardha Negara mengatakan kegiatan Santi Puja, Dharma Yatra, Tirta Yatra
merupakan pondasi dasar untuk meningkatkan serada umat Hindu ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dharma Yatra, Tirta Yatra, Santi Puja, dan seluruh kegiatan ini adalah pondasi dasar tatkala kita membangun kualitas rohani. Nah, tatkala kualitas rohani itu terbangun kualitas rohani itu kita isi dengan real kegiatan nilai keagamaan, nilai luhur, nilai etika, nah, baru kita bisa membangun spiritualitas umat Hindu. Jadi ini adalah landasan yang paling dasar, paling mendasar tatkala kita membangun kualitas rohani umat Hindu, kualitas spiritual umat Hindu, sehingga nanti ajaran Dharma itu benar-benar ajaran Dharma yang ajat, ajaran Dharma yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu. Luar biasa. Kenapa? Karena tantangan ke depan adalah begitu banyak dan begitu kompleks. 1, 2, 3. Dari Jawa Tengah, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiase melaporkan.